Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, saudara-saudara yang ada di Indonesia, dan saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 26 Agustus, kita akan melanjutkan pelajaran kita, Bible Study kita dalam buku Kabar Kesukaan di pasal yang ke-6. Dan kita sudah masuk ke subtopik yang terakhir, hukum Kristus. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, saudara-saudara, kita sediakan hati kita, kita meminta bimbingan Roh Tuhan untuk kita masing-masing. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Atas berkat Tuhan bagi kami, kami boleh mempelajari akan pekabaran-Mu, firman Tuhan yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti, sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, untuk mempelajari akan pekabaran yang begitu baik bagi kami, yang akan menyelamatkan dan menyediakan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk Roh Tuhan yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible Study ini. Berkati jaringan internet sepanjang Zoom berlangsung, dan berkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, apa kedengaran ada suara-suara di belakang? Tidak, Bing. Oh, enggak. Sebentar ya. Ya. Jadi kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan. Kita telah memasuki pasal yang ke-6, dan kemarin kita telah mengikuti subtopik kamu yang rohani, terikat di surga, dan hukum Kristus. Dan saat ini kita memasuki subtopik yang baru ya, manusia tidak berarti. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulang sedikit ya mengenai pelajaran kita yang kemarin, di mana kita belajar mengenai bagaimana memperbaiki orang ya, bagaimana memperbaiki orang, atau kita melihat seseorang yang kedapatan berdosa. Nah, kita belajar bahwa kalau kita melihat ada seseorang yang kedapatan berbuat dosa, bukannya kita langsung datang menegur orang itu, tapi kita diarahkan ya, diarahkan, kita diajarkan supaya kita periksa dulu diri kita sebelum kita pergi ya untuk memperbaiki atau menegur atau mengamarkan orang yang berdosa. Dan kalau ini dilakukan, ini akan menghasilkan satu pembaharuan yang sangat besar ya di dalam gereja.
Kemudian kita juga belajar ya, kita juga belajar mengenai apa yang diikat di bumi akan diikat di surga. Dan ini kita tahu bersama, eh, Wagoner memberi penjelasan ya yang menurut saya ini adalah satu penjelasan yang tepat. Karena ada banyak orang berpikir bahwa eh, majelis-majelis yang terbentuk ya di dunia ini, apapun yang mereka putuskan itu juga terjadi ya, terjadi sebagaimana di surga. Apa yang mereka ikat di bumi itu mereka ikat di surga. Ternyata ini satu hal yang keliru. Dan Wagoner menjelaskan bahwa itu kita bisa lihat dalam sejarah gereja, bagaimana penganiayaan, bagaimana penindasan telah dilakukan ya terhadap umat-umat Tuhan, terhadap manusia, itu dibuat oleh majelis ya, dibuat oleh majelis. Penyelewengan-penyelewengan doktrin ya itu dibuat oleh majelis. Dan ini bukan dimaksud demikian ya. Yang dimaksud demikian adalah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah bagaimana supaya gereja menjadi rohani ya, menjadi rohani sepenuhnya dan menjadikan firman Tuhan sebagai pengikat manusia yang berdosa. Jadi manusia itu ketika menjadi rohani sepenuhnya, di mana Tuhan bisa berbicara secara langsung kepada orang berdosa. Jadi mereka yang menjadi alat adalah menjadi saluran atau lidahnya Tuhan, di mana Tuhan bisa berbicara kepada orang berdosa, sehingga oleh firman tersebut mengikat manusia berdosa yang di bumi dan mengikat manusia berdosa di bumi dan demikian juga di surga ya. Jadi apa yang diikat di bumi dan itu juga yang diikat di surga itu memberikan penjelasan kepada kita mengenai bagaimana supaya kita menjadi alat Tuhan yang sepenuhnya sehingga Tuhan bisa bekerja sepenuhnya di dalam diri kita untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kemudian kita juga belajar mengenai uh, hukum Kristus ya, yang mengarahkan kita untuk bertolong-tolongan. Dan kita mendapatkan satu contoh ya dari Kristus, dan ini adalah contoh yang terbaik ya. Yesus bisa menyelamatkan manusia berdosa karena dia dijadikan sama berdosa dengan kita. Ya. Sekalipun Yesus tidak berdosa ya. Tapi apapun yang ditimpa oleh Yesus itu apapun yang dialami oleh kita itu dialami oleh Kristus. Kondisi-kondisi berdosa yang dialami oleh manusia itu dialami oleh Yesus. Sehingga ketika Yesus datang mau menyelamatkan, Yesus punya pengalaman dan kekuatan untuk mendekati orang berdosa. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mau mendekati dan menyelamatkan orang berdosa, tetapi kita merasa lebih baik dari orang itu, ini akan menjadi penghalang. Dan Wagner mengatakan kalau orang dengan roh yang demikian lebih baik tinggal di rumah ya, nggak usah pergi untuk menyelamatkan, karena dia hanya akan merusak pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalami ya pengalaman yang sama dengan Kristus, ini yang akan membuat kita sanggup untuk menjadi alat Tuhan ya, atau uh, kita berdiri di tempat Tuhan, di tempat Kristus ya, dalam menyelamatkan orang berdosa. Dan ini hanya bisa jadi kalau kita punya pengalaman ya, kita punya pengalaman lepas dari dosa juga ya. Kita menyadari kita berdosa dan kemudian kita punya pengalaman lepas dari dosa. Jadi kita diarahkan untuk uh, mengakui ya bahwa kita orang berdosa, lemah dan tidak berdaya. Dan kita juga harus punya pengalaman ya untuk lepas dari hal tersebut. Karena kalau kita sadar kita berdosa tapi kita nggak punya pengalaman untuk lepas dari hal tersebut ya sama saja ya kita nggak punya punya kekuatan untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kesadaran bahwa kita ini orang berdosa yang sama dan kemudian kita punya pengalaman lepas dari dosa tersebut, itulah yang akan memberikan kita kekuatan atau keyakinan ya untuk menyelamatkan orang yang lain atau menjadi alat Tuhan yang menyelamatkan. Karena kita punya pengalaman yang sama. Jadi teman-teman, kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan ini kita memasuki subtopik yang baru ya. Manusia tidak berarti. Baik, kita akan masuk pada subtopik yang baru, manusia tidak berarti. Sebab
Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, ini bagus sekali ya. Perhatikan kata-kata, ia sama sekali tidak berarti. Ya, kalimat itu tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh, boleh turun ke bawah, bro. Halo, Bro Dolphin. Ya, kalimat itu tidak berarti bahwa kita boleh menganggap diri kita berarti sampai kita memang benar-benar berarti. Tidak, ya. Yang telah diucapkan adalah satu fakta kebenaran, yaitu bahwa kita tidak berarti, ya. Bukan hanya secara pribadi, tetapi semua bangsa di hadapan Tuhan tidak berarti. Jadi teman-teman sering perasaan diri berarti ini uh, menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang didambakan ya, dicari, dikejar oleh begitu banyak manusia. Dan kita dibesarkan dan dididik dalam sistem atau kebudayaan ya, lingkungan yang di mana manusia itu ya, nilai manusia yang berarti itu ditinggi-tinggikan ya. Dan teman-teman, manusia itu menjadi berarti oleh apa yang dia miliki dan apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia miliki ada sesuatu yang misalnya ya kekayaan yang sangat banyak ya, itu dianggap manusia ini berarti ya. Kita bisa saksikan dimanapun ya, kalau ada orang yang sangat kaya misalnya datang di satu daerah yang miskin ya, dia itu sepertinya apa ya, diperlakukan dengan begitu berarti ya, mendapatkan penghormatan yang sangat besar, begitu berarti. Dan begitu juga ya, kita bisa lihat kalau misalnya ada seorang tokoh di masyarakat karena ilmunya ya, dia bisa dianggap sangat berarti. Ada banyak hal ya, teman-teman, manusia itu bisa bisa merasa dirinya berarti ya. Bisa juga ya dengan apa yang dia lakukan ya. Dan sering ya, perasaan diri berarti ini itu menjadi bagian kita ya. Yang sering kita dengar ya, ungkapan-ungkapan, oh kalau bukan saya yang bangun gereja ini misalnya, kalau bukan saya yang buat ini, kalau bukan saya yang ini, memberikan satu apa ya, satu uh, penjelasan kepada kita, dia merasa bahwa dia itu sangat berarti gitu ya. Dan ini teman-teman, ini sedang dijelaskan ya dalam bacaan kita. Jadi di sini eh, adalah satu fakta kebenaran, yaitu bahwa kita tidak berarti. Bukan hanya seorang secara pribadi, tetapi semua bangsa di hadapan Tuhan. Waduh. Dan inilah kenyataan ya, inilah kenyataan dari setiap manusia tidak berarti. Manusia itu hanya debu semata-mata ya. Apapun yang didapatkan dari debu tersebut, itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi oleh pendidikan, oleh kebudayaan, oleh lingkungan, kita telah dibentuk bahwa apa yang kita miliki atau apa yang kita buat itu menjadikan diri kita berarti. Dan itu yang sering kita lihat ya. Kita lihat mengenai diri kita bahwa kalau kita telah melakukan ini, kalau kita telah memiliki ini, kita akan jadi berarti. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang berarti. Kemudian ya, jika pada satu saat kita pernah menganggap bahwa kita berarti, maka kita telah menipu diri sendiri. Dan sering menipu diri sendiri. Ya, dan kita sering menipu diri sendiri dengan demikian mencemari pekerjaan Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, apa yang mencemari pekerjaan Tuhan? Ya, ketika kita merasa bahwa kita berarti, ya, kalau bukan kita, ya, kalau bukan saya yang buat, kalau apa ya, bukan apa yang kita miliki. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, kita merusak ya pekerjaan Tuhan. Ingatlah hukum Kristus. Walaupun ia adalah segala-galanya, ia mengosongkan dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa ya. Kita tahu bahwa uh, Yesus Kristus adalah teladan ya mengenai
bagaimana kita harus memandang diri kita ya, ya. Dan di sini di dalam kehidupan Kristus kita akan melihat lebih jelas mengenai apa maksudnya sih menganggap diri berarti ya. Yesus ya, kita lihat dia adalah pemilik segala sesuatu ya. Dia disembah oleh segala sesuatu, dihormati, memiliki segala sesuatu ya. Walaupun ia adalah segala-galanya, ia mengosongkan dirinya. Wah, ini luar biasa. Ia menghapuskan dirinya sendiri ya, supaya pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan. Waduh, ini luar biasa. Seandainya Yesus merasa bahwa dia punya keberadaan sebagai Allah ya, ketika dia dihina oleh Hanas, dia dihina oleh Herodes, wah ini luar biasa. Saya yakin pekerjaan Tuhan akan gagal. Dan inilah teladan kita ya, Yesus Kristus. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Tuhan sendiri saja yang besar. Setiap manusia dalam keadaan yang terbaik pun hanyalah kesia-siaan. Aduh, luar biasa ya. Manusia di dalam segala pencapaian ya, segala perbuatan ya, itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Hanyalah Tuhan saja yang benar, sedangkan setiap orang adalah pendusta. Waduh, ini luar biasa. Hanya setiap orang yang benar, tetapi setiap orang adalah pendusta. Bila kita menyadari kenyataan ini dan hidup dalam kesadaran akan hal ini, maka kita berada dalam keadaan di mana Roh Allah akan mengisi kita dan Allah dapat bekerja melalui kita. Teman-teman, saya yakin ya kita mempelajari tentang bagaimana kita harus mengalami pencurahan Roh Kudus ya, bagaimana kita harus mengalami yang namanya hujan akhir. Jadi kita rasa kita mempelajari ya hal-hal demikian ya, kita di mana kita harus mendoakan Roh Tuhan itu dicurahkan dan Roh Tuhan itu datang seperti hujan kepada kita ya. Teman-teman, di dalam pelajaran ini kita diajarkan bagaimana mengalami hal tersebut ya. Coba perhatikan ya ini. Bila kita menyadari kenyataan ini dan hidup dan hidup dalam kesadaran akan hal ini, maka kita berada dalam keadaan di mana Roh Allah dapat mengisi kita dan Allah dapat bekerja melalui kita. Aduh, luar biasa. Jadi, bagaimana Roh Allah akan memenuhi kita dengan kuasanya? Teman-teman, sangat sederhana ya. Bila kita menyadari bahwa kita ya hanya Tuhan saja yang benar, sedangkan setiap orang pendusta dan tidak ada seorang pun ya yang benar ya. Maka tidak ada seorang pun yang benar ya. Diri kita tidak berarti, maka Roh Allah dapat mengisi kita dan Allah dapat bekerja melalui kita. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Kita dikasih tahu rahasia ya bagaimana Tuhan memenuhi diri kita dengan kuasanya ya, dan bagaimana kita digunakan oleh Tuhan. Jadi dengan menyadari kita tidak berarti, kita tidak benar di hadapan Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang berarti, hanya Tuhan saja yang benar, maka Roh Tuhan bisa mengisi kita dengan kuasa ya, dan Allah dapat bekerja melalui kita. Ini sederhana sekali, teman-teman. Bukan satu misteri yang begitu dalam ya. Sangat sederhana. Kemudian kita dibandingkan ya, manusia durhaka adalah dia yang meninggikan diri ya, meninggikan diri sendiri. Anak Allah adalah yang merendahkan dirinya sendiri. Aduh. Jadi teman-teman, manusia durhaka ya, ini kita tahu manusia durhaka ini kepausan ya, tapi kepausan itu hanyalah manifestasi
dari Roh yang bekerja mengenai, kita sudah pelajari ya, mengenai pembenaran diri. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang patut diperhitungkan ya, patut dihargai. Ini hati-hati teman-teman. Kita sebenarnya sedang menjadikan diri sebagai manusia durhaka, ya. Bagaimanapun kita mau bergumul ya, kita mau berdoa, Tuhan, berikanlah saya roh kerendahan hati. Tapi saya tidak pernah mau mengakui kalau saya berdosa, teman-teman. Ya, kita bergumul bagaimana supaya saya memiliki kerendahan hati, tapi kalau saya ditegur ya, kita tidak pernah mau mengakui kalau kita itu bersalah. Kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita itu bodoh, ya, kita lemah gitu. Kita merasa terhina. Aduh. Kemudian anak Allah adalah dia yang merendahkan dirinya sendiri. Nah, ini satu perbedaan yang kontras ya antara manusia durhaka dan manusia Kristus ya, yaitu anak Allah. Jadi ada satu perbedaan yang sangat-sangat kontras antara Kristus dan manusia durhaka. Dan kita perlu memahami pelajaran-pelajaran ini karena dari awal kita telah belajar perbedaan yang kontras antara pembenaran oleh iman dan pembenaran diri. Apa hasilnya, ya, efeknya kepada interaksi kita dengan manusia berdosa ya. Bagaimana kita menyikapi manusia berdosa? Pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh diri sendiri, ya, itu akan berbeda. Dan sekarang pun kita dikasih contoh ya berbeda. Bagaimana kita diisi dengan kuasa Tuhan, ya, dan bagaimana kita digerakkan oleh roh setan. Ini luar biasa ini. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ya, Bing. Ya, silakan Brother Davin. Jadi kalau kita lihat di sini, kutipan ini memberikan satu teguran buat saya secara pribadi dan kita semua tentunya, di mana terjemahannya yang lebih singkat adalah tahu diri. Kita ini harus tahu diri. Ya. Jadi kadang ada beberapa kasus di mana kita sering mengasihani diri kita. Ini pun tidak benar setelah melihat konteks ini ya. Kita mau mengasihani diri kita karena berarti diri kita ini ada nilai. Iya kan? Iya, Nah, sementara kalau kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini dengan kesadaran ya, melihat bahwa kita ini tidak ada artinya apa-apa, ya, tidak berarti. Ini memberikan kesempatan kepada Roh Tuhan untuk dapat bekerja melalui kita. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara? Ya. Roh Tuhan bekerja melalui kita, yang tentunya kita tahu bahwa buah-buah yang keluar adalah buah-buah kebenaran Kristus. Ya. Dan betul tadi yang Brother Eding bilang, manusia durhaka itu hanya manifestasi yang kalau kita belajar di nubuatan kepausan ya, disebut manusia durhaka. Tapi janganlah kita ke paus, kita lihatlah diri kita sendiri ya. Sudah berapa sering kita meninggikan diri kita dengan keberadaan kita ya. Sudah berapa kali diri kita sanjung-sanjung, sadar atau tidak sadar ya. Apapun bentuknya ya, bahasanya. Kadang-kadang kan ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang kita pakai terkesan kita merendahkan diri, sebenarnya kita sedang meninggikan diri. Dan kita tahu bahwa kita sedang memuji diri kita sendiri dengan tata bahasa yang terkesan merendah. Ya. Saudara mengerti maksud saya ya. Jadi kalau kita ini adalah debu, memang kita debu tanpa Tuhan. Kita tidak ada artinya apa-apa. Jadi ketika kita semua sadar bahwa saya ini bukan apa-apa Tuhan. Disinilah waktu Tuhan ya untuk mau mengisi kita dengan rohnya dan kita bisa bekerja dengan Tuhan. Ketika kita baca kutipan-kutipan seperti ini,
Janganlah izinkan setan untuk mengalihkan pikiran bahwa wah itu orang si A sana si B, begitu dia. Dia suka meninggikan dirinya. Tapi gantinya adalah marilah ketika ada kutipan seperti ini langsung ke diri saya pribadi, ke diri kita masing-masing. Dan biarlah dengan ini pertolongan Tuhan menjadi bagian kita, saudara-saudara, untuk tahu siapa kita. Ya. Terima kasih, Brother Bing. Ya, terima kasih Brother Dolphin untuk tambahannya. Jadi benar sekali ya, ini mengingatkan kita semua supaya bagaimana ya kita tahu diri. Oke, teman-teman ada yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan Halo, atau Bing. pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Jay. Ya, terima kasih sama sahabat semuanya. Jadi kalau kita lihat kutipan ini, sebenarnya kita semua sadar ya bahwa kita semua memiliki sifat seperti itu ya, merasa diri ada artinya, merasa diri ada kreditnya. Kenapa? Karena di saat manusia jatuh dalam dosa, yang kita sudah belajar pada waktu lalu, yaitu kita memiliki pikirannya setan kan, yaitu carnal mind. Dan pikirannya setan itu, natural mind itu, yaitu semua mengenai diri gitu. Self. Jadi kalau semua mengenai diri self, ya tentu semua berpikir secara natural, kita semua merasa bahwa kita itu ada artinya. Nggak ada satupun di manusia yang merasa secara natural ya, yang mana dia nggak ada artinya. Enggak, karena kita semua sudah begitu, kita punya sifat dasar, yaitu semuanya self. Contoh, kita kasih contoh. Anak kecil baru lahir, kemudian mereka bertumbuh. Siapa yang mengajarkan mereka untuk jadi selfish? Siapa yang mengajarkan mereka untuk, oh ini kita punya, oh ini kita sangat berarti, kita lebih pintar dari Ngana, kita lebih jago dari kamu. Itu kita bisa lihat ya, karena kita punya anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena naturalnya sudah begitu gitu. Sifat manusia begitu. Jadi dia punya solusi satu-satunya adalah untuk kita mengerti kondisi kita, bahwa kita semua pada dasarnya memiliki sifat seperti itu. Dan kemudian kedua adalah satu-satunya teman-teman, satu-satunya jalan, satu-satunya untuk tidak memiliki pikiran self atau carnal mind hanya satu, yaitu memiliki pikiran Kristus. Nggak ada jalan yang lain. Nah sekarang pertanyaannya mau tanya, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus seperti itu kan? Sebenarnya Injil itu mudah ya untuk kita bisa mengerti, yaitu dengan menerima Kristus, menerima kebenaran Kristus, itulah Tuhan memberikan pikirannya kepada kita, yaitu carnal mind ini digantikan dengan the mind of Christ. Pikiran yang carnal mind kita sudah belajar adalah pikiran yang bermusuhan dengan Tuhan, yang tidak mau menurut akan hukum Tuhan, yang selalu memikirkan akan diri. Jalan satu-satunya itu adalah memiliki pikiran Kristus. Tidak ada cara yang lain, teman-teman. Kalau kita atau saya sendiri belum memiliki pikiran Kristus, belum memiliki kebenaran Kristus, ya sama aja. Kita mau seperti Kak Opin bilang, mau berkata seperti merendahkan diri, tapi kita semua tahu di dalam lubuk hati kita itu adalah diri ya, merasa diri berarti. Tetapi kalau kita memiliki pikirannya Kristus yang ada di Filipi 2, 5-8, ya itu emang benar-benar ya, istilahnya memang benar-benar mengosongkan diri itu tidak ada, dan Kristus yang ada di dalam kita. Seperti itu. Jadi dalam pekabaran ini selalu membuka ya, kita punya kedok manusia, yang mana manusia itu tidak ada artinya. Apapun yang kita miliki itu pun, sesuatu yang baik pun, itu adalah pemberian Tuhan, dan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuatu yang baik itu pun adalah Tuhan yang baik yang melakukan di dalam kita. Nah, kalau kita sadar akan hal itu, nah itulah ya, ujung-ujungnya adalah kita tidak merasa lebih benar dari orang lain, kita selalu merasa bahwa diri kita tidak benar, Tuhan itu yang benar, dan apapun yang benar atau baik yang keluar dari kita, itu semua berasal dari Tuhan, dan satu-satunya jalan untuk
semua yang baik dan benar yang kita lakukan itu adalah memiliki pikiran Kristus. Oke, thank you. Ya, baik. Terima kasih, Sister Joy, untuk tambahannya. Jadi lebih jelas. Dan teman-teman ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Memikul bebanmu sendiri. Ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Apakah ini bertentangan dengan ayat 2? Sama sekali tidak. Bila kitab suci mengatakan kepada kita untuk bertolong-tolong menanggung beban, tidak dimaksudkan agar kita melemparkan beban kita kepada yang lain, ya. Masing-masing harus meletakkan bebannya kepada Tuhan, ya. Jadi sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Apakah ini bertentangan dengan ayat yang kedua? Sama sekali tidak, ya. Mengenai bertolong-tolongan, ya. Bila mana kitab suci mengatakan kepada kita bertolong-tolongan menanggung beban, tidak dimaksudkan agar kita melemparkan beban kita kepada yang lain. Jadi ini jelas ya teman-teman, bahwa tiap-tiap orang harus memikul bebannya sendiri. Sedangkan kalau kita melihat ya, ada orang lain ya yang perlu ditolong atau punya beban, kita tolong ya. Jadi bila mana kitab suci mengatakan kepada kita bertolong-tolongan menanggung beban kita, tidak dimaksud agar kita melempar beban kita kepada orang yang lain. Jadi ketika kita punya beban, ya, ada ayat ini yang mengatakan harus tolong menolong. Jadi kita serahkan kepada orang lain. Ya. Jadi kita jangan menggunakan firman Tuhan ya untuk membenarkan ya sifat mementingkan diri kita. Oh, ini saya punya beban, kamu harus tolong. Jadi bila mana kitab suci ya mengatakan kepada kita bertolong-tolongan menanggung beban, tidak dimaksud agar kita melemparkan beban kita kepada yang lain, ya. Masing-masing harus meletakkan bebannya kepada Tuhan. Jadi sangat jelas ya, teman-teman. Jadi masing-masing kita ketika memiliki beban harus meletakkan ya beban itu kepada Tuhan. Ya, Mazmur 55 ayat 23. Ia menanggung beban seluruh dunia, ya. Seluruh umat manusia, bukan secara keseluruhan, tetapi untuk tiap-tiap pribadi. Wah, ini luar biasa ya. Di mana Tuhan menanggung beban kita nggak secara umum. Oh, Tuhan menanggung beban. Tetapi di sini ya kita bisa belajar bagaimana Tuhan menanggung beban manusia. Ya, apapun itu Tuhan tanggung ya, Tuhan pikul secara spesifik. Tidak umum, teman-teman. Kita meletakkan beban kita kepadanya bukan dengan mengumpulkannya di tangan atau dengan pikiran kita, lalu melemparkannya kepada seseorang yang berada jauh dari kita. Ini pelajaran yang sudah diulang-ulang ya, mengenai Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita meletakkan beban kita, ya? Jadi ketika kita memiliki beban, apakah karena dosa atau karena masalah-masalah dosa, itu bukan dengan mengumpulkannya di tangan kita atau dengan pikiran kita, lalu melemparkannya kepada seseorang yang berada jauh dari kita. Cara tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan. Wah, ya, banyak orang telah mencoba ya untuk menyingkirkan beban dosa dan rasa sakit, derita dan duka, tetapi gagal dan merasa semuanya kembali dengan lebih berat kepada diri mereka sendiri, sampai akhirnya mereka tenggelam dalam keputusasaan. Ya, apakah kesalahannya? Nah, ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman,
banyak orang telah mencoba menyingkirkan beban dosa dan rasa sakit, ya, derita duka, tetapi gagal dan merasa semuanya kembali lebih berat kepada diri mereka sendiri sampai akhirnya mereka tenggelam dalam keputusasaan. Apakah kesalahannya? Hah? Kesalahannya adalah mereka menganggap Kristus berada jauh dari mereka dan merasa bahwa mereka sendiri harus menjembatani jarak itu. Waduh, ini luar biasa teman-teman. Jadi ketika kita mencoba ya untuk menyingkirkan beban dosa atau masalah-masalah dosa, ya, dan kemudian itu sepertinya balik lagi lebih apa ya? Lebih kuat, ya, membuat kita tenggelam di dalam keputusasaan, di dalam masalah-masalah tersebut, ya. Pertanyaannya adalah apa kesalahannya? Kesalahannya adalah, ya, kita menganggap Kristus berada jauh dari kita dan merasa bahwa kita sendiri harus menjembatani jarak itu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi teman-teman, bagaimana kita bisa datang dekat kepada Tuhan, ya, kalau kita berpikir bahwa kita harus suci dulu, ya, kita harus benar dulu, baru Tuhan bisa berkenan diam, ya, di dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan tinggal kepada kita kalau kita berdosa, ya. Kita harus suci dulu baru Roh Kudus akan tinggal. Bagaimana bisa, teman-teman? Nah, ini adalah satu kesalahan bahwa kita menganggap Kristus itu jauh dari kita, dan kita menganggap bahwa jarak antara Kristus atau Tuhan dengan diri kita itu harus kita yang jembatani. Inilah masalahnya, ya. Dan itu adalah satu hal yang mustahil. Orang tidak berdaya tidak dapat membuang bebannya sejauh lengannya. Dan selama kita membiarkan Tuhan sejauh lengan kita, maka kita tidak akan mengenal perhentian dari beban yang melelahkan, beban yang melelahkan. Aduh, ini luar biasa. Jadi bagaimana mungkin, ya, orang yang telah tidak berdaya di dalam dosa itu bisa membuang? Karena dikatakan, ya, bahwa kalau tidak bersih, Roh Tuhan, ya, tidak akan datang, atau Roh Kristus tidak akan datang berdiam. Jadi kita harus bersihkan dulu, ya, baru Roh Kristus akan diam, datang kepada kita dan memberkati kita. Bagaimana bisa orang yang tidak berdaya dapat membuang bebannya sejauh lengannya? Dan selama kita membiarkan Tuhan, ya, selama kita membiarkan Tuhan sejauh lengan kita, artinya selama kita masih berpikir Tuhan dalam konsep dia jauh dari kita, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan mengenal yang namanya perhentian dari beban yang melelahkan. Aduh, saudara-saudara, ini poin penting sekali, ya. Ini poin penting sekali. Jadi selama kita, ya, masih memikirkan bahwa Tuhan itu memiliki jarak dengan kita, dan jarak itu harus kita jembatani sendiri, harus kita lenyapkan, harus kita hapus. Kita yang harus berupaya untuk mendekatkan diri dari Tuhan, maka yang terjadi adalah kita tidak akan mengenal yang namanya perhentian dari beban yang melelahkan. Aduh, ini luar biasa. Dan teman-teman, saya sangat yakin konsep hari Sabat pun sama, ya, di mana kita diajarkan di hari Sabat, ya, untuk mendapatkan perhentian di dalam Kristus, ya, di hari Sabat. Di dalam Tuhan kita mendapatkan perhentian. Tetapi teman-teman, selama kita masih memikirkan atau meyakini Tuhan itu jauh, ya, Tuhan itu di dalam konsep ahli Taurat, ya, di dalam konsep kekafiran, bahwa Tuhan itu memiliki jarak yang sangat jauh dan itu harus dijembatani, itu harus ditiadakan oleh pemberian atau usaha atau perbuatan atau apapun itu, maka hari Sabat, teman-teman, itu tidak akan pernah menjadi hari perhentian buat kita semua. Kenapa? Karena hari Sabat sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu pingin sekali dekat dengan kita, ya. Tuhan itu pingin sekali memberkati kita. Hari Sabat
bagaimanapun kita menyangkali, itu akan datang kepada setiap orang. Dimanapun dia berada, hari Sabat akan mendatanginya. Dan itu mau mengajarkan bagaimana Tuhan merindukan untuk datang kepada manusia berdosa, ya, dan mau memberkatinya. Inilah teman-teman yang Tuhan rindukan ketika kita memasuki hari Sabat, kita melihat Tuhan itu mau datang kepada kita dan mau mengangkat beban-beban kita. Dan di dalam konsep bahwa Tuhan itu mendatangi kita, ya, dekat dengan kita, disinilah letak, ya, di mana kita bisa mendapatkan perhentian. Tetapi sebaliknya teman-teman, ketika kita memikirkan, aduh saya harus melakukan sesuatu dulu, ya, atau saya harus buat ini itu dulu gitu, baru Tuhan bisa dekat dengan kita. Saya sangat yakin hari Sabat akan menjadi hari yang paling melelahkan, ya, paling membosankan. Masih hari Sabat kita udah memikirkan hari yang lain. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi ketika ada orang ya yang berusaha untuk lepas dari dosa dan kemudian atau lepas dari dosa dan masalah-masalah dosa, kemudian masalah itu datang lebih-lebih lagi, ya. Apakah kesalahannya? Kesalahannya adalah mereka menganggap Kristus berada jauh dari mereka dan merasa bahwa mereka sendiri harus menjembatani jarak itu, ya. Itu adalah satu hal yang mustahil. Orang yang tidak berdaya tidak dapat membuang beban sejauh lengannya, dan selama kita membiarkan Tuhan sejauh lengan kita, maka kita tidak akan mengenal perhentian dari kita tidak akan mengenal perhentian dari beban yang melelahkan. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, brother. Ya, silakan. Kita sudah belajar di masa yang lalu tentang konsep Kristus ada di dalam kita. Dan kata jembatan ini diartikan bahwa karena kita terpisah, karena kita berdosa, kita terpisah dengan Tuhan. Jadi kita harus mencari Tuhan. Nah, salah satu konsep mencari Tuhan ini yang disebut jembatan ini adalah kita harus berkomunian dengan Tuhan ya. Kita ya berdoa, baca Alkitab. Itu salah satu konsep juga yang dimana di kutipan ini bilang menjembatani. Ya. Jadi kita harus cari Tuhan supaya kita terhubung lagi dengan Tuhan, supaya dosa-dosa kita diampuni karena kita sudah berdosa. Saudara, kalau kita lihat dari kutipan ini tidak berdaya, ya kita ini tidak berdaya, berarti memang kita tidak berdaya. Memang kita tidak mungkin. Bagaimana kita bisa berhenti berdosa? Bagaimana kita bisa singkirkan dosa dari kehidupan kita? Ya, tadi sudah disinggung masalah carnal mind. Ya, bagaimana itu bisa disingkirkan dari kita? Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ya, kalau bukan Kristus itu sendiri yang menolong saudara dan saya. Jadi janganlah kita berpikir Tuhan jauh dari kita, lalu karena saya sudah berdosa, saya membuat banyak jembatan. Tadi sudah disinggung Brother Ebing juga. Ya, banyak jembatan yang kita buat supaya kita ini bisa menjangkau Tuhan. Supaya kita bisa lagi kembali ada di jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ingat, usaha-usaha ini adalah salah satu sunat yang adalah suatu kesalahan jika kita lakukan. Adalah suatu kesesatan jika kita lakukan. Ya, kutipannya banyak bilang kita tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Ya. Orang yang tidak berdaya tidak dapat membuang bebannya. Memang tidak bisa, saudara. Silakan ini direnung-renungkan. Silakan dipikirkan dan lihat kembali kehidupan masa lalu kita, lihat kembali kehidupan kita saat ini, ya, di mana kita dengan pergumulan, usaha supaya kita tidak berdosa, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita membujuk Tuhan dengan segala tindakan-tindakan kita supaya terlihat kita ini diterima oleh Tuhan. Ya,
Ingat, semua itu sunat dan itu adalah bagian dari bentuk jembatan-jembatan yang kita buat. Terima kasih, Brother Edi. Ya, terima kasih Brother Dolphin. Jadi betul sekali ya, kalau kita berpikir Tuhan itu punya jarak yang jauh dan kita harus menjembatani ya jarak itu dengan apapun ya, upaya apapun itu sebenarnya adalah bentuk sunat ya untuk saat ini. Dan itu bisa saja ya, kita harus sering rajin berdoa, kita harus sering baca Alkitab, kita harus rajin menginjil ya, supaya jembatan ini eh, apa ya bisa disatukan. Kita bisa menjembatani Tuhan yang terpisah dengan kita. Nah, ini bentuk-bentuk sunat. Oke, Brother Edi, ada yang ya silakan. sebelum Tante Kori tadi ada Raisen itu. Jadi tidak Mhm. ada yang salah dengan kita membaca Alkitab, kita apa namanya berhubungan dengan Tuhan, kemudian dengan Tuhan. Tapi bukan dalam konsep ini ya, bukan dalam konteks ini bahwa oh kita supaya terlihat benar di hadapan Tuhan kita harus lakukan itu. Bukan kita mau belajar Alkitab supaya kita jadi kelihatan lebih baik di hadapan Tuhan. Bukan dalam konteks itu ya. Sekali lagi jangan Ya. disalahpahami. Jadi tidak ada yang salah dengan kita baca Alkitab, kita renungan pagi, renungan malam, merenungkan kebenaran Tuhan, kita berdoa. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Tapi ingat, bukan dalam konteks supaya membuat kita lebih benar di hadapan Tuhan dan terlihat baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibujuk dengan hal-hal itu ya. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ya, ketika kita mau berdoa dan ketika kita mau belajar firman Tuhan itu karena memang kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan memang tidak ada motif lain selain itu. Dan memang itu motif itu pun Tuhan yang menggerakkan di dalam kita untuk supaya kita memiliki hati yang rindu untuk cari Tuhan. Terima kasih, Brother Eding. Tante Kori itu ada Ya. Raisa. Ya. Iya, terima kasih. Silakan. Ya, saya mungkin saya termasuk di orang seperti itu ya. Rasanya mau apa ya? Yang rasa bersalah itu, rasa bersalah dan berusaha untuk apa ya? Nah, tadi yang bilang menjembatani gitu ya. Kendati itu Tuhan sudah ada dekat ya. Tapi kadang-kadang merasa Tuhan itu ada jauh gitu. Tapi saya sudah berdoa, tapi tetap aja pergumulan itu ada. Ya, jadi ada beberapa sih ya, untuk rencana misalnya. Kendati kita berserahkan saja sama Tuhan, udah nanti Tuhan yang. Tetapi pergumulan itu ada, atau ada kesalahan saya yang saya buat. Saya sudah serahkan sama Tuhan. Itu saya minta ampun dan tapi rasanya beban itu masih ada gitu. Apakah itu yang saya masih rasa Tuhan jauh dari saya? Memang saya yang terlalu apa ya, terlalu sensitif dan merasa bersalah itu terlalu berkepanjangan gitu. Dan terima kasih untuk sekarang bahwa kita harus serahkan betul-betul sama Tuhan ya. Tapi mungkin saya masih ada, sudah serahkan tapi masih memikul beban itu. Dan untuk pagi ini saya ditegur dan untuk melepaskan selain memang kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada dengan apalagi ya untuk secara manusia ini ya saya, karena kekhawatiran saya dan apa ya guilty feeling saya masih ada gitu di hati saya. Kalau ada pendapat lain, saya sudah tahu Tuhan ada dekat dan saya harus akui Dia pasti akan mengambil. Saya harus serahkan sama Dia. Dan mudah-mudahan sampai setelah renungan ini bisa mengubah saya, perasaan saya. Kadang-kadang saya harus ke orang, dan sekarang saya batasi untuk melempar ke orang, mau bertanya, mau
sharing. Saya selalu berusaha sama Tuhan, tapi itu beban itu masih ada gitu. Ya, terima kasih kalau ada pendapat lain. Terima kasih. Iya, ada yang mau tanggapi mengenai Tante Kori dari teman-teman? Kalau saya mau tanggapi bahwa itu sama ya Tante Kor, kita juga mengalami hal itu ya. Itu yang namanya jatuh bangun ya. Itu satu. Tapi penyerahan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang pilu, datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, Tuhan mendengar itu. Dan kita tidak lepas dari masalah-masalah yang sama yang tadi sudah diuraikan Tante Kori. Jadi itu pun menjadi pengalaman kita juga. Saya secara pribadi nggak tahu yang lain, tapi itu umum. Yang kedua yang saya mau tanggapi adalah sebaiknya kita jangan pakai kata mudah-mudahan. Ya. Jadi makanya kita belajar di sini pembenahan oleh iman. Ya, oleh karena iman ya kita percaya ya bahwa Tuhan akan bertindak. Jadi kalau kita bahasa dulu saya sering pakai kata mudah-mudahan Tuhan menolong saya. Saudara, ini konsep yang tidak tepat ya. Mudah-mudahan Tuhan menguatkan saya. Mudah-mudahan itu kita masih ragu-ragu, kita tidak mengimani bahwa Tuhan menolong kita. Mudah-mudahan Tuhan akan, nah itu semua keraguan-raguan yang bentuknya manis, terlihat seperti ya, tapi coba perhatikan kata mudah-mudahan ini. Ini adalah bahasa yang sebenarnya meragukan Tuhan dan tidak percaya. Jadi kalau kita ditegur oleh kutipan-kutipan seperti ini, kita percaya kita dapat kekuatan melalui kutipan-kutipan ini untuk berubah, untuk bertumbuh di dalam iman, lebih hari lebih kuat, lebih hari lebih memiliki iman, lebih percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita lebih hari terbentuk menyerupai karakter Kristus. Kira-kira itu tambahan, mungkin ada yang lain. Thank you. Ya, terima kasih Brother Dolphin untuk tambahan. Ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi dari Tante Kori? Ya, halo Bing. Ya, silakan. Ya, thank you. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa kita masih melakukan hal-hal seperti maunya menjembatani diri kita dengan Tuhan. Karena kita terus terang ya teman-teman, kenyataannya kita belum mengenal Tuhan itu sebenarnya seperti itu. Jadi kita selama ini dalam kehidupan kita ya, grow up semua hidup masuk di gereja, lahir dari keluarga Advent. Tapi kenyataannya kita nggak ngerti Tuhan itu, karakternya itu gimana gitu. Selama ini kita selalu berpikir bahwa kita yang harus, seperti di tulisan ini, harus menjabatani Tuhan. Istilahnya contoh ya, misalnya yang kita punya isu di masa lalu. Kita ini berdosa. Jadi kalau kita sudah berdosa, Tuhan harus memisahkan diri dari kita karena Tuhan yang suci tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Seperti itu. Jadi sesuatu yang suci tidak bisa menyatu dengan sesuatu yang tidak suci. Jadi apa yang saya harus lakukan adalah saya harus membuat jembatan, yaitu usaha-usaha saya, yang mana saya harus jadi suci dulu untuk Tuhan bisa datang kepada kita. Nah, setelah mempelajari pekabaran ini, teman-teman, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, kalau kita perhatikan baik-baik, ini sesuatu hal yang sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak tahu Injil Kristus yang benar, kita akan berpikir ini sangat logika, masuk di akal, karena memang betul. Masa suci, sesuatu yang suci bisa bersatu dengan sesuatu yang tidak suci, itu tidak mungkin. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat ya, dengan secara detail, yaitu kalau kita bisa, kalau Tuhan, saya berdosa nih, contoh saya berdosa, Tuhan terpisahkan dengan saya. Nah sekarang saya harus jadi suci untuk Tuhan bisa datang. Pertanyaan yang kita harus tanyakan adalah, bagaimana saya bisa jadi suci gitu, tanpa Tuhan? Iya kan?
Berarti kalau saya bisa jadi suci atau jadi righteous, jadi benar tanpa Tuhan, kalian lihat, saya nggak butuh Tuhan untuk righteous, betul nggak? Itu usaha setan, teman-teman. Setan akan membuat kita berpikir bahwa saya bisa jadi suci tanpa Tuhan, saya bisa jadi baik tanpa Tuhan, saya bisa jadi benar tanpa Tuhan, saya punya beban-beban bisa hilang tanpa Tuhan, jadi saya bisa bikin apa saja tanpa Tuhan. Teman-teman tahu ujung-ujungnya di mana adalah setan mau memisahkan kita dengan Tuhan. You can do anything you want, kalian bisa bikin apa saja, bisa menjadi suci, bisa menjadi benar tanpa Tuhan. Jadi itulah usaha setan yang mana membuat diri kita berarti, itu kan tadi di kutipan yang atas. Kita itu ada artinya. Saya bisa jadi suci tanpa Tuhan, saya bisa jadi benar tanpa Tuhan, berarti saya ada artinya gitu loh. Saya bisa memuji diri sendiri, saya bisa masuk surga tanpa Tuhan, karena semua itu adalah perbuatan kita. Jadi kuncinya adalah untuk menjawab semua kita punya pertanyaan, semua kita punya persoalan, semua kita punya beban adalah kita kenal Tuhan apa enggak gitu. Bagaimana konsep pengenalan kita terhadap Tuhan? Apakah kita kenal Tuhan dengan cara saya berdosa, saya harus menjembatani diri saya dengan Tuhan? Seperti itu. Atau saya berdosa, kita mengerti karakter Tuhan yang mana Tuhan yang mencari kita, seperti perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang. Seperti itu, anak yang hilang walaupun kita belajar bahwa dia kembali kepada Bapaknya, tapi itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus dalam dia yang mengerahkan dia untuk kembali kepada Bapa, yaitu Tuhan yang bekerja di dalam dia untuk kembali. Jadi itulah Tuhan kita, bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita, teman-teman. Tuhan mau mengangkat beban kita, Tuhan mau memberikan kita kelegaan. Tuhan rindu yang melakukan itu dalam kita, karena kita sendiri nggak bisa membuang dosa kita, nggak bisa melemparkan beban kita, tanpa Tuhan nggak bisa, teman-teman. Itu harus konsep dalam pikiran kita bahwa Kristus ada di dalam saya. Anytime dia mau ambil dosa kita aja nggak mau kasih kepada Tuhan, teman-teman. Kenapa hidup kita berbeban berat? Karena kita pikir Kristus itu jauh, saya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan ambil dosa kita. Tuhan ada di situ, Tuhan bilang, kasih, kamu punya beban, kasih sama saya, kenapa kamu pegang-pegang gitu. Saya di sini, Yesus bilang, datang kepadaku kamu yang berbeban berat. Di saat kita berbeban berat, kasih di saat itu. Kita nggak perlu melakukan usaha-usaha lain untuk menjembatani kita dengan Tuhan, teman-teman. Jadi itulah ya, teman-teman. Jadi yang tadi Kak Opin bilang itu betul. Jangan kita salah mengerti, kita nggak perlu komunion dengan Tuhan, nggak perlu belajar firman Tuhan. No, itu semua sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tapi kita pun harus mengerti itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam saya. Kalau Tuhan nggak bekerja lagi di dalam saya nggak ada keinginan lagi untuk mau belajar firman Tuhan, saya nggak ada keinginan lagi mau cari Tuhan. Karena Roh Kudus lah yang bekerja di dalam saya untuk hal-hal seperti itu. Tapi jangan kita melakukan hal itu untuk mau cari Tuhan. Tidak, teman-teman. Di saat detik ini, saya merasa beban apapun datang kepada Tuhan dalam kondisi kita, apapun kondisi kita, seperti di kebahagiaan sejati. Tuhan menerima kita apa adanya, datang. Apapun itu, mau berdosa, beban berat bagaimanapun, datang sebagaimana kita adanya. Berikan beban itu, berikan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan akan dosa, dan kita yakin dan percaya bahwa setiap dosa yang kita minta ampun, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Itulah Tuhan kita, ada di setiap orang berdosa. Dia yang menunggu kita, teman-teman. Dia yang ketok-ketok di kita punya pintu hati, kita sendiri yang nggak mau buka pintu hati kita, karena mungkin konsep kita kepada Tuhan itu beda atau salah gitu. Kita pikir kita harus bikin ini, bikin itu. Tuhan bilang, enggak, saya di sini, kamu aja nggak buka pintunya gitu. Nah, permasalahan kenapa kita nggak buka pintu? Kita punya pemikiran, konsep mengenai Tuhan itu salah. Injil yang kita pelajari selama ini itu salah, teman-teman. Kalau kita mengetahui Injil yang benar, pasti, teman-teman, dia punya hasil dari mempelajari Injil yang benar, bahwa kita tahu akan Tuhan dan karakternya,
dan kita tahu bagaimana dalam setiap masalah apapun itu Tuhan ada dan siap mau untuk mengambil dosa kita, menerima kita sebagaimana kita adanya. Oke, thank you, Bing. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman. Jadi semakin jelas ya. Dan kalau tadi ya, Sister Joy sempat menyinggung mengenai carnal mind. Jadi pemikiran mengenai kita harus menjembatani Tuhan Yesus, ya, kita harus menjembatani jarak ya yang terbentuk antara kita dengan Tuhan. Ini adalah carnal mind, ya. Ini adalah carnal mind, di mana kita berpikir Tuhan itu memiliki jarak, ya. Tuhan itu memiliki jarak dengan kita dan itu jarak itu harus dijembatani oleh kita. Nah, ini adalah carnal mind. Tetapi kalau the mind of Christ atau pikiran Kristus, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Jadi teman-teman, bagaimanapun upaya terbaik yang kita mau buat, ya, bagaimanapun kegiatan-kegiatan terbaik yang kita mau buat, selama kita di dalam konsep Tuhan itu jauh dari kita, aduh, kita nggak akan pernah bisa maju sebanyak yang Tuhan inginkan, ya. Tetapi teman-teman, dengan berpikir, ya, dengan menerima pikiran Kristus bahwa Dia itu begitu dekat dengan kita, maka ada banyak ya upaya-upaya yang sebenarnya untuk menjembatani yang akan membuat diri itu diangkat. Ini akan hilang, teman-teman. Jadi kita bersyukur ya, kita belajar bahwa pada pelajaran ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Oke, bro, ini kita lanjut ke yang mana tadi? Hanyalah ya. Hanya, oke. Hanya bila kita mengenal dan mengakui Dia di dalam diri kita sebagai satu-satunya penolong, ya, dan kehidupan kita. Jadi kalau selama kita berpikir ya bahwa Tuhan itu ada jarak dan kita harus menjembatani jarak tersebut, kita nggak akan mendapatkan perhentian. Nah sekarang bagaimana? Hanya bila kita mengenal dan mengakui Dia di dalam diri kita sebagai satu-satunya penolong dan kehidupan kita, oknum yang di mana kuasanya yang menggerakkan segala sesuatu, lalu mengakui bahwa kita tidak berarti sehingga diri kita sendiri lenyap. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi dengan mengenal dan mengakui Dia di dalam diri kita sebagai satu-satunya penolong dan kehidupan kita, oknum yang di mana kuasanya yang menggerakkan segala sesuatu, lalu mengakui bahwa kita tidak berarti sehingga diri kita lenyap dari pandangan dan tidak lagi menipu diri sendiri, maka kita dapat menyerahkan beban itu kepada Kristus. Ia mengetahui apa yang harus dilakukannya dengan beban itu, sehingga dengan memikul kuk bersama-sama dengan Dia, kita belajar dari Dia bagaimana memikul beban orang lain. Jadi teman-teman, pemahaman tentang siapa Yesus, ya, bagaimana Dia, ya, ini menentukan bagaimana kita bisa melepaskan beban kehidupan kita. Jadi tadi sempat ya dari pertanyaan ya Tante Kori ya mengenai saya tahu Yesus dekat, tapi kadang-kadang saya lupa gitu. Sebenarnya ini adalah satu proses di mana tidak cukup ya kita hanya mengetahui bahwa oh Yesus itu dekat dan diam di dalam diri kita. Tapi kita juga harus datang tiba pada pemikiran bagaimana Dia bisa dekat dan diam di dalam diri kita. Nah, teman-teman, pelajaran mengenai buku Galatia ini adalah pelajaran mengenai itu. Jadi mulai dari pasal pertama sampai terakhir itu mau mengajarkan kepada kita ya mengenai bagaimana
Yesus Kristus dekat, dan bagaimana kedekatan itu terjadi, teman-teman. Jadi semakin jelas kita memahami ya bagaimana kedekatan Yesus atau bagaimana Yesus dekat dengan kita lewat pencerahan ya yang kita bisa dapatkan dalam buku ini, itu mudah-mudahan ya itu akan melenyapkan ya pemikiran-pemikiran bahwa Tuhan itu jauh. Ya, tapi bukan mudah-mudahan ya bro, pasti akan melenyapkan pemikiran-pemikiran yang dimana kita menganggap Tuhan itu begitu jauh dari kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan ya berkat dari kesadaran bahwa Tuhan itu dekat, dan kita menyadari kita tidak sanggup dengan segala beban hidup dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Oke, kita lanjut ya. Halo bro, bisa lanjut? Oke. Jika demikian, bagaimana tentang memikul beban kita sendiri? Itu adalah kuasa ilahi yang bekerja di dalam itu. Itu adalah kuasa ilahi yang bekerja di dalam kitalah yang memikulnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu adalah aku, namun bukan aku, melainkan Kristus. Jadi teman-teman, ya, ketika kita betul-betul mengakui kelemahan dan mengakui bahwa Tuhan itu begitu dekat dan sangat berkuasa, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu aku, tapi bukan aku. Ya. Jadi teman-teman, di sini ketika kita betul-betul menjadikan Kristus sebagai kekuatan, itu sama sekali tidak melenyapkan identitas diri, ya, diri kita. Itu aku, tapi bukan aku. Jadi kemanusiaan kita, kepribadian kita masih ada gitu. Tetapi kita sadar itu bukan aku ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik ya atau yang benar ya, yang diinginkan oleh Tuhan. Sekarang aku telah mengetahui rahasianya. Aku tidak akan melelahkan orang lain dengan cerita tentang bebanku, ya, karena kita tahu ya bagaimana memikul beban sendiri, dan kita tidak akan berharap ya orang lain akan memikulnya ya atau bisa menyelesaikannya, tetapi akan memikulnya sendiri, namun bukan aku melainkan Kristus dalam aku. Dan teman-teman, ketika kita menjadikan Kristus sebagai penolong kita ya, kita sebenarnya tidak membutuhkan orang lain. Dan kalau kita betul-betul ya menjadikan Kristus sebagai penolong kita yang memikul beban kita, maka beban itu akan hilang, teman-teman. Bukan membuat kita lebih bermasalah ya dengan diri kita gitu. Banyak orang-orang di dalam dunia yang belum mempelajari pelajaran tentang Kristus ini. Dengan demikian, setiap anak Tuhan mempunyai pekerjaan untuk dikerjakan dalam memikul beban orang lain. Aduh, ini setiap orang di dunia punya beban ya, teman-teman. Dan setiap orang itu menghadapi beban dan beban dosa, ya. Demikian ya, dengan demikian setiap anak Tuhan mempunyai pekerjaan untuk dikerjakan dalam memikul beban bagi orang lain. Ketika ya, kita sebagai anak Tuhan tahu menyerahkan beban itu kepada Tuhan ya. Kalau kita sendiri tidak bisa, ya kita akan menjadi beban juga ya. Bebannya sendiri telah ia percayakan kepada Tuhan, yang tidak perlu ia cari lebih jauh dari hatinya sendiri. Jadi kenapa anak-anak Tuhan bisa membantu orang lain memikul bebannya? Karena bebannya sendiri ya itu telah dipercayakan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau dia sendiri tidak mempercayakan bebannya kepada Tuhan? Ya, nah ini menjadi masalah ya. Tentunya tidak bisa membantu orang lain untuk memikul bebannya. Bukanlah satu berkat
bukankah satu berkat bila kita memiliki seorang yang berkuasa, yang selalu menanggung beban yang jatuh ke atas pundak kita? Teman-teman, inilah kabar baik dari apa ya, pelajaran kita atau Injil ya, dalam pelajaran kita, di mana kita belajar mengenai penyatuan Kristus ya dengan diri kita, atau rahasia Kristus di dalam diri kita. Di mana kita belajar bagaimana Yesus ya, yang mau menyatu dengan diri kita yang berdosa, itu memiliki kuasa yang begitu luar biasa, begitu besar ya, untuk menanggung setiap beban yang tertimpa kepada kita. Pelajaran ini kita pelajari dari kehidupan Kristus ya. Ia berjalan keliling melakukan kebajikan. Ia berjalan keliling melakukan kebajikan karena Tuhan menyertainya. Ia menghibur yang menderita. Ia mengangkat yang patah hati. Ia menyembuhkan semua yang ditindas iblis. Tidak seorang pun yang datang kepadanya dengan cerita duka cita atau penyakit yang menyusahkan, yang pulang tanpa kelegaan. Ya, ini kita lihat ya dalam kehidupan Yesus, tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh penyakit, oleh beban dosa, yang datang kepada Yesus yang tidak disembuhkan atau dilegakan ya. Semuanya pulang dengan kelegaan ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Waduh, ini luar biasa ya. Kristus yang menanggung kelemahan dan penyakit kita. Bukan waktu lalu teman-teman, tetapi saat ini ya. Siapapun, dimanapun ya, kapanpun itu. Dan kemudian apabila malam membawa orang banyak ke tempat tidur mereka, dan kemudian apabila malam membawa orang banyak ke tempat tidur mereka, ia pergi ke gunung atau hutan untuk berhubungan dengan Bapa yang olehnya ia hidup, agar ia memperoleh aliran kehidupan dan kekuatan yang menyegarkan jiwanya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Waduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, pemahaman tentang Kristus ya, diam di dalam diri kita dan berkuasa untuk menanggung ya diri kita, ini merupakan satu keyakinan ya yang membuat kita ini kita bisa tahan ujian atau tidak gitu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Namun ia hidup karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia karena kuasa Allah. Jadi, bila iman kita membuktikan kepada kita bahwa Kristus berada di dalam kita, dan iman membuktikan kepada kita realitas kenyataan itu, maka kita bersukacita dalam diri kita sendiri dan bukan di dalam orang lain. Jadi teman-teman, ini ada satu sukacita ya ketika kita menyadari bahwa Kristus ya diam di dalam diri merupakan satu kenyataan. Kita bersukacita dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita kita tidak bergantung atas orang lain di dunia. Walaupun semua akan gagal dan kecewa, kita dapat bertahan karena landasan dari Tuhan Kristus berdiri teguh. Aduh, ini luar biasa. Ini pelajaran yang teman-teman kita perlu renungkan ya berkali-kali. Karena pelajaran tentang bagaimana Yesus menanggung setiap kelemahan dan dosa kita, di mana Yesus yang menunjukkan dirinya dulu ya 2000 tahun yang lalu,
dia menanggung kelemahan dan dosa, dia itu diam di dalam diri kita, mau melakukan hal yang sama, ya, mau melakukan hal yang sama kepada kita, di mana Tuhan yang sama mau juga menanggung beban dan kelemahan dosa kita. Dan ketika kita betul-betul meyakini kenyataan ini, ya, kita akan berdiri teguh. Aduh, ini luar biasa ini. Ini semoga ini menjadi renungan ya buat kita. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah mau berakhir dan ini adalah materi kita yang terakhir ya. Oleh karena itu, biarlah tidak seorang pun yang menyebut dirinya Kristen merasa puas bersandar kepada orang lain. Jadi teman-teman, kita jangan pernah berharap orang lain itu bisa menyelesaikan masalah kita ya. Tapi kalau kita punya beban, biarlah kita serahkan kepada Kristus. Nah, kalau kita berharap, ya kini kita bisa kecewa ya. Ini bisa jadi masalah ya. Tetapi biarlah dia yang walaupun yang paling lemah dari yang lemah menjadi seorang pemikul beban, seorang pekerja bersama dengan Tuhan di dalam Kristus, menanggung dengan tenang dan tanpa mengeluh bebannya sendiri. Aduh. Jadi teman-teman, ketika kita mengenal Kristus diam di dalam diri kita, yang berkuasa atas segala sesuatu, mau memikul segala kelemahan dan dosa kita, ini luar biasa ya. Biarlah kita ya, walaupun dari yang lemah ya, yang paling lemah dari yang lemah, menjadi seorang pemikul beban, seorang pekerja bersama dengan Tuhan di dalam Kristus, menanggung dengan tenang dan tanpa mengeluh bebannya sendiri dan juga beban sesamanya. Aduh, luar biasa ini. Ia dapat menemukan beberapa beban saudaranya yang tidak bersungut-sungut dan membantu memikulnya, ya, dan saudaranya. Ya, ia dapat menemukan beban saudaranya yang tidak bersungut-sungut dan membantu memikulnya, dan saudaranya itu akan berbuat hal yang sama. Dengan demikian, sukacita orang yang lemah ialah Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ya, ia telah menjadi keselamatanku. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, ketika kita menyadari ya bahwa Yesus Kristus diam di dalam diri kita, adalah Yesus yang sama, ya, yang hidup dulu ya pada 2000 tahun yang lalu, yang mau memikul beban setiap manusia berdosa, dosa setiap manusia berdosa, dan kita dengan iman ya menyadari kenyataan ini, teman-teman, ada satu sukacita yang luar biasa ya, ada satu kekuatan yang luar biasa, karena kita memiliki sukacita dan kekuatan di dalam Dia ya, yang menanggung segala perkara dan telah memenangkan segala perkara. Aduh, ini luar biasa. Aduh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan ya, yang menguatkan kita semua. Teman-teman, kita memiliki satu pengharapan Injil, yaitu Christ in you. Kristus diam di dalam diri kamu ya, yang berkuasa atas segala sesuatu dan mau memikul beban kita dan dosa-dosa kita. Aduh, ini luar biasa. Oke teman-teman, ini waktu kita sudah berakhir ya, dan materi kita sudah selesai juga untuk saat ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau mau bertanya, dipersilakan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Ya, halo Bing. Ya, silakan Tante Kori. Ya, terima kasih banget. Terima kasih, ini sangat menguatkan. Terima kasih, Ya, Joy. puji Tuhan. Ini sangat menguatkan karena saya juga menghadapi ini pergumulan. Saya datang ada tujuan lain, tapi saya harus menghadapi yang lain. Dan itu yang saya minta didoakan Ibu Christine di rumah sakit. Nah, jadi saya lega bahwa semua adalah rencana Tuhan ya. Jadi kalau kita berserah ya, dan puji Tuhan untuk semua ya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Oke, ada yang lain teman-teman?
Halo, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, kalau kita memang benar-benar mendalami akan pekabaran ini, sebenarnya kalau kita lihat itu, kehidupan Kristen atau kehidupan kita itu adalah orang yang paling berbahagia di dunia gitu. Kalau kita benar-benar mengerti dan menerima ya pekabaran ini. Jadi sebelum menerima pekabaran ini pun, boro-boro kita mau menanggung beban orang lain. Beban diri kita pun sendiri kita sudah bersungut-sungut ya, aduh begini, aduh begitu. Karena kita merasa Kristus itu jauh dari kita dan terpisah dengan kita misalnya. Tapi kalau kita tahu Kristus di dalam kita dan yang menanggung beban kita, teman-teman, itu akan merupakan satu kelegaan. Kenapa? Kristus tahu apa yang saya alami gitu. Kristus rasa apa yang saya rasa gitu. Dan apakah Kristus mau memberikan kita satu beban dan kita itu manusia yang susah, manusia yang muka-muka murung? Nggak seperti itu. Tuhan mau mengambil beban itu karena dia di situ untuk mengambil beban itu kepada kita. Sama seperti seorang tua, apakah saya orang tua melihat anak saya menanggung beban berat atau dia menderita? Anak saya sendiri sakit aja saya turut merasakan sebagai seorang ibu rasa sakit juga gitu loh. Begitu juga Kristus. Kristus tahu apa yang saya rasakan gitu dan dia nggak mau kelegaan seperti itu ada dalam diri kita dan mengalami itu. Teman-teman, kita orang yang paling orang mungkin berpikir, oh dia orang Kristen kok mukanya murung-murung, kok dia selalu mengeluh, kok dia selalu begini. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak tahu Kristus itu di mana, di posisinya itu di mana di dalam kita dan mau menanggung beban kita. Ya kita itu walaupun banyak masalah ya, siapa yang ada masalah di dunia ini? Semua orang, every one of us ada masalahnya sendiri. Tapi kalau kita mengerti Tuhan itu seperti apa, dan teman-teman, kalau teman-teman itu sudah orang tua ya, kita akan lebih mengerti bagaimana hubungan kita dengan anak kita. Anak kita sakit, anak kita jatuh, kita merasakan hal yang sama. Nah, begitu juga Kristus dengan kita, teman-teman. Kita sakit, kita menangis, kita sedih. Tuhan tahu sebenarnya dan seperti seorang ibu, misalnya anak saya jatuh, dia nangis. Saya mau cepat-cepat pergi dan peluk dia dan mau comfort dia atau mau bujuk dia supaya dia nggak nangis gitu. Sama dengan Tuhan, kita sedih, Tuhan mau supaya kita nggak merasa berbeban berat. Seperti itulah contoh yang mungkin saya bisa berikan yang kita bisa alami sendiri. Dan Tuhan itu lebih dari itu karena Tuhan itu kasih dan Tuhan itu pemurah, panjang sabar dan dia itu sangat mencintai kita, teman-teman. Dan bayangkan sampai dia mau rela mati untuk kita. Nah, kita bayangkan bagaimana kasihnya itu kepada kita semua. Jadi puji Tuhan akan pekabaran ini, sama seperti Ebing bilang, mari kita renung-renungkan. Kalian baca lagi, saya mau baca lagi dan merenungkan supaya kita benar-benar mengalami pengalaman ini dan benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan walaupun kita mengalami masalah apapun dalam hidup kita. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih, Joy, untuk tambahannya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita? Win, siapapun Ya, yang silakan. berdoa, jangan lupa doakan ya Oma Christine yang ada di ICU di rumah sakit. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini. Hari